Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 111 di luar kendali. Mobil Ki kecil Danie pergi dan menghilang di malam hari, Zhang Peng akhirnya merasa lega. Ketika Danie menatapnya barusan, itu benar-benar menakutkan. Dia bahkan merasa udaranya tampak stagnan, dan sulit untuk bernafas. Namun, sebelum dia bisa sedikit rileks, suara dingin terdengar di telinganya. "Sialan, yang bermarga Zhang, kamu punya nyali, beraninya kamu menipu kami." Sisan menatap Zhang Peng dengan ganas, dengan kebencian tak terbatas di matanya. Orang-orang besar lainnya juga semua menatap Zhang Peng satu demi satu, dengan tatapan tajam di mata mereka. Meskipun mereka dipukuli oleh Danie hari ini, mereka tidak akan dipukuli oleh Danie jika Zhang Peng tidak memanggil mereka ke sini. Kebencian ini dilampiaskan pada Zhang Peng. "Kakak Si, aku dianiaya, aku benar-benar dianiaya, aku benar-benar tidak tahu sekecil ini." Dia sangat pandai berkelahi. Merasakan tatapan membunuh dari Sisan dan yang lainnya, Zhang Peng hanya merasa bahwa hatinya tiba-tiba jatuh ke lebih dari selusin lapisan gudang es, yang sedingin es. Meskipun Sisan dan yang lainnya tidak sekuat Danie, tapi itu bukan hal yang baik jika mereka benar-benar membencinya, maka hari-harinya di masa depan, seperti yang bisa Anda bayangkan, pasti akan seperti mimpi buruk. Dia buru-buru menjelaskan. "Kakak Si, sungguh, jika aku tahu, aku tidak akan datang kepadanya sama sekali. Bagaimana mungkin aku meminta kematianku sendiri dan datang kepadanya? Lihat tangan dan kakiku, ah!" Saat Zhang Peng berbicara, dia mengangkat tangan dan kakinya yang diinterupsi oleh Danie. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak beberapa kali karena rasa sakit yang menyengat. Air mata di matanya juga berjatuhan, terlihat sangat menyedihkan. Melihat penampilan dan ekspresi cemas Zhang Peng, mata Sisan dan yang lainnya akhirnya sedikit melunak. Mereka juga tahu bahwa apa yang dikatakan Zhang Peng memang benar, dan mereka juga mempercayainya. Nah, dengan keberanian Zhang Peng, dia seharusnya tidak berani mengelabui mereka, tetapi tidak peduli apa, mereka menderita luka serius karena Zhang Peng kali ini, jadi tentu saja mereka tidak akan membiarkan Zhang pergi dengan mudah. Peng, HMPH, jangan bilang kamu tidak tahu sepatah kata pun tentang masalah ini, jadi lupakan saja. Saudara-saudara telah menderita luka yang begitu serius, bagaimana kamu menghitung biaya pengobatannya? Sisan mendengus dingin. Biaya pengobatan? Zhang Peng benar-benar ingin mengatakan, tentu saja Anda harus membayar sendiri biaya pengobatannya. Saya meminta Anda untuk datang dan membersihkan rumah. Ketika sampai pada orang itu, dia tidak menyelesaikan sesuatu, dan dia meminta saya untuk membayar untuk biaya pengobatan. Bagaimana bisa ada alasan seperti itu, dan ketika Anda mengumpulkan uang, Anda menjelaskan bahwa Anda akan menanggung semua konsekuensinya, tetapi melihat tatapan tajam Sisan dan yang lainnya, dia masih menggertakkan giginya dengan air mata. Di matanya, dan menelan pikiran itu di dalam hatinya dengan paksa, saudaraku terluka karena Zhang Peng saya, obat ini tentu saja, saya, Zhang Peng, harus membayar biayanya. Itu hampir sama. Aku tidak akan peduli tentang masalah ini denganmu. Ada jejak kepuasan di wajah Sisan. Ya, terima kasih saudara Si atas kemurahan hatimu. Zhang Peng mengangguk dengan air mata berlinang, merasa hatinya berdarah. Sisan dan yang lainnya puas, tapi bagaimana dengan dia, dengan siapa dia harus bicara? Mereka yang berjanji untuk memberi pelajaran yang baik kepada orang lain tidak mempelajari pelajaran itu, dan tangan serta kaki mereka terputus. Sekarang mereka harus membayar biaya pengobatan. Biaya pengobatan orang-orang ini setidaknya akan bertambah banyak. Puluhan ribu. Bagaimana dia bisa dibutakan oleh lemak babi sejak awal, berpikir untuk menyusahkan Danie, kenapa repot-repot? Dalam hati Zhang Peng, dia sangat menyesali ususnya yang berwarna hijau. Dia hanya berharap waktu tidak dapat diputar kembali. Jika waktu dapat diputar kembali dan dia diminta untuk mengulanginya lagi, dia pasti tidak akan berhasil. Keputusan yang sangat mengejutkan. Setelah kembali ke rumah, Danie segera bergegas ke kamar mandi dan menyalakan keran air dingin. Dia merasa hatinya penuh dengan lekas marah dan permusuhan, dan dia membutuhkan air dingin untuk membasuhnya dan membantunya tenang. Setelah mencuci di bawah keran dingin selama hampir 10 menit, Danie akhirnya merasa suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang.
dia mengambil handuk mandi, membersihkan tubuhnya, mengenakan baju tidur yang nyaman, dan kembali ke ruang tamu. Danie tidak mengambil buku kedokteran dan mulai membaca langsung seperti sebelumnya, memasuki keadaan belajar. Sebaliknya, dia duduk di sofa dia memikirkannya. Baru saja, alasan mengapa dia meninggalkan tempat kejadian dengan tergesa-gesa bukan hanya karena dia benar-benar tidak ingin melihat keburukan Zhang Peng lagi, tetapi juga karena dia takut kehilangan kendali. Sebelum menyerang Zhang Peng, meskipun perilakunya juga sangat brutal, mentalitasnya sangat tenang. Dia tahu secara rasional dan tenang apa yang dia lakukan dan tujuan apa yang ingin dia capai ketika orang besar itu mengancamnya, dan dia mengendalikan emosinya dengan sangat baik. Namun, ketika dia menyerang Zhang Peng, atau dengan kata lain, ketika dia mendengar Zhang Peng mengatakan itu, dia menemukan bahwa emosinya tidak terkendali, dan hatinya penuh kekerasan dan mudah tersinggung. Ketika dia mengatakan kepada Zhang Peng kalimat, beritahu dia cara menulis kata mati, ide untuk langsung memukuli Zhang Peng sampai mati benar-benar muncul di benaknya. Dan dia hampir tidak bisa mengendalikannya dan langsung menembak. Untungnya, di saat-saat terakhir, sepotong rasionalitasnya mengendalikannya tepat waktu, membuatnya menghentikan pikiran gila itu. Mengapa pikiran-pikiran kejam seperti itu muncul? Mengapa Anda tiba-tiba menjadi sangat mudah tersinggung sekarang? Danie berpikir keras. Meskipun dia telah melihat kematian yang tak terhitung jumlahnya di jalan belajar kedokteran dengan lelaki tua itu sejak dia masih kecil, dia sangat merasakan kerapuhan dan kelemahan hidup dalam menghadapi perang ketika dia berada di medan perang. Menjadi orang yang kejam, dan dia tidak pernah meremehkan kehidupan apapun. Sebaliknya, dia, yang terbiasa mati, semakin memahami betapa berharganya hidup, dan semakin menghargai hidup. Sama seperti dia tumbuh di daerah kumuh, yang penuh dengan kekerasan dan hukum rimba, dan tumbuh di sudut tergelap masyarakat, tapi dia selalu menyimpan sinar matahari di hatinya. Karakter Danie, seperti hidupnya, memiliki selalu sangat tegas dan tidak mudah diubah oleh lingkungan dan konsep eksternal. Meskipun kematian lelaki tua itu memberikan bayangan tergelap dalam hidupnya, Danie selalu berpegang teguh pada keyakinannya, dan dia masih mencoba yang terbaik untuk mengatakan pada dirinya sendiri bahwa cahaya pada akhirnya akan mengalahkan kegelapan. Justru karena keyakinan inilah dia mampu mempertahankan simpati dan kasih sayang untuk para pasien di rumah sakit, dan selalu menganggapnya sebagai tugasnya untuk meringankan dan menghilangkan rasa sakit mereka ketika melihat yang terluka. Dalam kecelakaan mobil, dia bergegas keluar untuk menyelamatkan. Karena inilah Danie menyadari bahwa sifat lekas marah dan emosinya yang keras barusan tidak normal. Apakah karena pengaruh urusan orang tua itu belum hilang? Mungkin tidak. Setelah sekian lama, mentalitasnya sudah tenang. Apakah karena akhir-akhir ini Anda terlalu sibuk dan lelah bekerja? Mungkin tidak. Meski pekerjaannya sangat melelahkan dan berat, tapi dia tetap mengendalikannya dalam jangkauan yang bisa dia tanggung, dan tidak membebani dirinya dengan pekerjaan. Setelah berpikir lama, Danie masih tidak tahu mengapa emosinya tiba-tiba menjadi begitu keras. Apapun yang terjadi, Anda harus berhati-hati di masa depan, dan Anda tidak boleh membiarkan emosi kekerasan seperti itu berkembang biak. Setelah berpikir lama, dia masih tidak bisa menemukan alasannya, Danie hanya bisa berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia harus dengan hati-hati mengendalikan emosinya untuk mencegah munculnya emosi kekerasan yang tidak terkendali. Bab 112 Daftar Hitam. Apa? Kamu bilang bocah laki-laki Danie pergi untuk berhubungan dengan Ruobing, Dewi Gunung Es, dan Ruobing pergi mencarinya sore ini. Di Villa Zheng Wenbo, mendengarkan kata-kata dari telepon, Zheng Wenbo melompat dari sofa, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat ganas. Ya, Tuan Muda Zheng, tetapi Tuan Muda Zheng tidak perlu khawatir. Tidak mungkin Dewi Ruobing menyukai anak laki-laki bermarga Ye. Dia hanya mencari anak laki-laki bermarga Ye untuk menanyakan beberapa obat kepadanya. Dan saya pikir anak bermarga Ye cukup sadar diri, jadi dia mungkin tidak berani memikirkan Dewi Ruobing. Kemarahan Zheng Wenbo terdengar melalui mikrofon, dan dia dengan cepat menghiburnya. Baiklah, beritamu sangat berharga bagiku. Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Suasana hati Zheng Wenbo sedikit mereda. Terima kasih Tuan Muda Zheng. Suara bersemangat datang dari mikrofon. Kamu terus membantuku mengawasi Ye, jangan khawatir. Ikuti Zheng Wenbo untuk melakukan sesuatu dengan hatiku,
aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Mendengar suara bersemangat dari mikrofon, mata Zheng Wenbo menunjukkan ekspresi jijik dan jijik, tetapi mulutnya tenang dan otentik. Jangan khawatir, Tuan Muda Zheng, saya pasti akan mengawasinya. Jika ada masalah, saya pasti akan memberitahu Tuan Muda Zheng secepat mungkin. Suara dari mikrofon dengan cepat meyakinkan Zheng Wenbo. Zheng Wenbo mengangguk puas. Dia hanya menyukai sikap itu. Tapi sesaat, saat dia menutup telepon, wajahnya menjadi jelek lagi. Sialan anak bermarga Ye. Beraninya kamu mendekati Ruobing. Sialan. Memikirkan apa yang baru saja dia dengar di telepon, Zheng Wenbo tidak dapat menahan ekspresi kemarahan di matanya, meskipun dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan orang itu benar, tidak mungkin Ruobing menyukai Danie, karena Ruobing dan Danie sama sekali bukan berasal dari dunia yang sama. Tetapi Zheng Wenbo tidak dapat menerima kedekatan dengan Ruobing. Ruobing adalah Dewi Zheng Wenbo. Terlebih lagi, yang membuatnya semakin cemburu dan marah adalah ketika dia mendekati Ruobing beberapa kali, Ruobing bahkan tidak memperhatikannya, tetapi sekarang, orang yang bermarga Ye benar-benar berbicara dengan Ruobing sendirian. Tidak, saya benar-benar tidak bisa mentolerir nama keluarga ini. Kamu begitu riang. Tatapan tajam melintas di matanya, Zheng Wenbo mengangkat telepon lagi dan memutar nomor. Zheng Xiao, ini sudah larut malam, mengapa kamu berpikir untuk meneleponku, apakah ada acara yang menarik? Di ujung lain mikrofon adalah pria malang yang memotret mobil Danie di tempat parkir terakhir kali, ketika dia melihat panggilan Zheng Wenbo, dia berhenti sejenak sebelum menjentikkan telepon dengan tangannya, ada kehangatan senyum di wajahnya. Kakak Pi, bagaimana kamu melakukan apa yang aku minta kamu lakukan terakhir kali? Kata Zheng Wenbo dengan tenang. Jangan khawatir Zheng Xiao, saya, Pi Hua, berjanji untuk melakukan pekerjaan dengan baik, dan saya pasti akan melakukannya. Saya membantu Anda menemukan seseorang selama 2 hari ini. Anda juga tahu bahwa kota Yanjing ini berada di bawah kaki Kaisar. Bagaimanapun juga ada beberapa hal. Tidak semudah itu, dan butuh waktu untuk menemukan kandidat yang tepat. Kakak Pi, saat itu kamu menepuk dadamu dan memberitahuku itu akan selesai dalam 2 hari. Mendengar kata-kata yang keluar dari mikrofon, ekspresi Zheng Wenbo tiba-tiba berubah. Ini, aku tahu, ini memang salahku, tapi Zheng Xiao, jangan khawatir. Aku sudah menemukan orangnya, aku akan menelepon mereka sekarang dan mengatur masalah ini untukmu, dan dalam 2 hari terakhir, aku harus menanyakan tentang situasi spesifik dari yang bermarga Ye. Tepat, saya juga bertanya sekarang, dia tinggal di Biguayuan di Jalan Guanghua. Raut wajah pria malang di atas mikrofon, Pi Hua, tiba-tiba menjadi sedikit malu. Dia juga tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan dia tidak ingin kehilangan klien yang begitu murah hati seperti Zheng Wenbo, jadi dia buru-buru bertanya. Dia menjawab tidak dan menjelaskannya kepadanya pada saat yang sama. Biguayuan? Zheng Wenbo mengerutkan kening. Dia tahu komunitas ini. Ketika dia membeli properti, dia juga mempertimbangkan komunitas ini. Ada beberapa sumber daya villa di fase ketiga, yang cukup bagus, belum lagi nama belakangnya. Apakah kamu orang miskin yang membuka kiki? Bagaimana Anda mampu untuk tinggal di Biguayuan? Jangan khawatir, Tuan Muda Zheng. Pria bermarga yang mungkin hanya tinggal di rumah jelek di fase pertama dan kedua, dan dia mungkin menyewakannya. Seorang pria miskin yang menjalankan ki kecil bisa membeli rumah di sumur Yanjing. Pi Hua sepertinya tahu apa yang dikhawatirkan Zheng Wenbo, dan langsung tersenyum. Betul, barusan saya hampir lupa bahwa Biguayuan masih memiliki rumah-rumah bobrok itu pada tahap pertama dan kedua. Konon banyak rumah di sana memang disewakan. Beberapa orang membeli rumah di sana pada tahun-tahun awal. Setelah pindah ke tahap keempat atau tempat lain, rumah tua di sana disewakan. Zheng Wenbo juga mengetahuinya, dan raut wajahnya terulur lagi. Kakak Pi, bisakah kamu memberiku jawaban spesifik? Kapan itu akan selesai? Aku tidak ingin melihat nama belakang yang lincah itu lagi, muncul hadapanku lagi. Tolong yakinlah, Tuan Muda Zheng. Dia tidak akan bisa melompat terlalu lama. Saya akan memberitahu orang-orang sekarang untuk menyelesaikan masalah Tuan Muda Zheng. Setelah Pi Hua selesai berbicara, dia menutup telepon dan mulai menghubungi sebuah nomor. Saat dia memutar nomor, ada ekspresi yang hampir patuh di wajahnya. Halo, Tuan Si?
Hal yang saya katakan terakhir kali, bantu saya membersihkan seseorang. Hei, hei, hei. Mendengar suara bip dari mikrofon, Pihua mau tidak mau menunjukkan ekspresi cemas di wajahnya. Dia mengatakannya dengan baik terakhir kali, bagaimana orang ini bisa berubah seperti yang dia katakan, yang membuatnya bagaimana menjelaskannya kepada Zhang Wenbo? Zhang Wenbo telah menyerahkan semua uang kepadanya. Setelah ragu-ragu sejenak, Pihua mengangkat telepon lagi dan memutar nomor lain. Hei, Tuan Zhang, saya baru saja menelepon Tuan Si yang Anda perkenalkan terakhir kali. Mengapa dia tiba-tiba tidak berbicara, setuju dengan klien? Ambil, dia dipukuli dan cacat, dan dia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Bagaimana dia bisa menerima pesananmu? Di sisi lain mikrofon, Zhang Peng yang baru saja diinterupsi oleh Daniel. Mendengar kata-kata Pihua, ekspresi wajahnya langsung menjadi jelek. Yu Shisan merasa sangat tidak bahagia. Apa? Apa dia dipukuli? Bukankah kau memberitahuku bahwa dia dan saudara-saudaranya sangat pandai berkelahi? Kok bisa? Pihua hampir mengira dia salah dengar, orang yang akan dia temukan untuk membantunya mengalahkan seseorang sebenarnya dinonaktifkan oleh seseorang? HMPH, jika kamu bertemu seseorang yang lebih kejam, keluarlah untuk mengacau, yang tidak bisa mengalahkanmu satu persatu. Zhang Peng mendengus. Hei, apa yang harus saya lakukan? Saya telah berjanji kepada klien itu bahwa saya akan membantunya membersihkan orang itu. Pihua tiba-tiba merasa cemas. Dengan siapa kamu akan berurusan? Apa latar belakang mereka? Aku akan menemukan beberapa orang lagi untukmu, mereka pasti lebih baik daripada Sisan dan yang lainnya. Zhang Peng memutar matanya. Ini adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan uang. Dia baru saja diperas oleh Sisan dan yang lainnya, dan dia sangat membutuhkan uang. Jika pria yang ingin dihadapi Pihua hanyalah anak laki-laki biasa tanpa penglihatan, mengingat keakrabannya dengan pinggiran utara Yanjing, mudah menemukan beberapa orang untuk merawatnya. Adapun apa yang lebih baik dari Sisan dan yang lainnya, itu murni omong kosong. Jika dia benar-benar mengenal seseorang yang lebih baik dari Sisan dan yang lainnya, dia tidak akan meminta Shang Sisan dan yang lainnya untuk bertarung. Bagaimanapun, selama dia bisa berurusan dengan orang, dia percaya bahwa tidak ada yang peduli apakah lawannya benar-benar lebih baik dari Sisan dan yang lainnya. Semakin dia memikirkannya, semakin Zhang Peng merasa bahwa itu layak, dan semakin dia diam-diam gembira. Dia bahkan mulai memikirkan bagaimana cara mengalahkan Pihua dengan keras, tetapi dia bisa mendengarnya. Ya, Pihua sangat cemas sekarang. Itu bagus, Tuan Zhang. Saya mencari Anda. Saya mencari orang yang tepat. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda membantu saya dalam masalah ini, Anda akan menjadi tuan saya. Mendengar bahwa Zhang Peng masih bisa menemukan seseorang, mau tidak mau dia menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Katakan padaku, siapa nama dan latar belakang anak yang ingin kau bersihkan? Mendengar kata-kata bersemangat Pihua, hati Zhang Peng menjadi semakin dapat diandalkan, tetapi nadanya menjadi semakin tenang. Tuan Zhang, jangan khawatir, anak itu tidak memiliki latar belakang, dia berasal dari orang miskin yang menyewa Bihua Yuan fase pertama. Namanya Daniel, dia mengendarai mobil hijau kecil dengan plat nomor. Pihua dengan cepat membagikan informasi tentang Daniel yang telah dia tanyakan, tetapi karena takut Zhang Peng tidak akan menerimanya atau meminta bayaran tinggi, dia dengan sengaja mengabaikan fakta bahwa Daniel adalah seorang dokter. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh Zhang Peng di telepon. Maaf, saya tiba-tiba teringat bahwa ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi tutup saja. Setelah selesai berbicara, Zhang Peng menutup telepon tanpa menunggu Pihua mengatakan apapun lagi. Setelah menutup telepon, wajah Zhang Peng menjadi pucat, dan ada ekspresi ketakutan yang tersisa di matanya, seolah-olah dia diam-diam senang dia menutup telepon dengan cukup cepat. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang ingin dibersihkan Pihua sebenarnya adalah Daniel. Ketika dia mendengar Pihua menyebut nama Daniel, dia tahu bahwa yang dibicarakan Pihua adalah Daniel yang baru saja dia temui, dan ketika dia mendengar dia berbicara tentang mobil Kiki hijau, dia sudah tidak ragu lagi. Lelucon internasional macam apa yang kamu coba singkirkan dari Daniel? Tidak peduli berapa banyak uang itu, dia tidak akan melakukannya. Dia, Zhang Peng, masih ingin menjalani kehidupan yang baik selama sisa hidupnya.
Setelah menghela nafas lega, dia mengangkat telepon lagi dan langsung memasukkan nomor Pihua ke daftar hitam. Harga hidup, jauhi Danie, dan orang-orang yang berhubungan dengan Danie. Terutama orang seperti ini, yang menentang Danie, harus bersembunyi sejauh mungkin, agar tidak terlibat dengannya. Setelah memasukkan nomor Pihua ke daftar hitam, ekspresi Zhang Peng benar-benar santai. Hei. Di ujung lain telepon, setelah Pihua dengan cemas memberi beberapa kata, dia tidak bisa membantu tetapi membeku ketika mendengar nada buta dari mikrofon. Apa yang terjadi? Bukankah kita baru saja mengobrol dengan baik? Mengapa sesuatu terjadi secara tiba-tiba? Kakak, jangan bawa orang yang main-main seperti itu, oke? Setelah beberapa saat, Pihua kembali sadar dan dengan cemas memutar nomor itu lagi. Namun, kali ini panggilan langsung terputus. Bergantung pada. Setelah mencoba beberapa kali berturut-turut, dia yakin dia tidak bisa lolos. Setelah masuk daftar hitam, Pihua mau tidak mau meninju dengan keras, dan bersandar di udara, merasa sangat tertekan di hatinya. Nah, Anda Zhang Peng, Anda menutup telepon bahkan tanpa berbicara dengan jelas, Anda terlalu ceroboh. Saya benar-benar tidak percaya, tanpa Anda Zhang Peng, saya tidak dapat menemukan siapapun. Tatapan kejam melintas di mata Pihua, dan dia mengepalkan tinjunya, tetapi segera, dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat telepon, menemukan nomor Zheng Wenbo dan memutarnya. Demi itu, bahkan jika kita cari seseorang lagi, pasti tidak akan berhasil untuk sementara waktu, jadi lebih baik jelaskan dulu ke Zheng Wenbo, jangan sampai dia salah paham. Bab 113 Kesulitan Keuangan. Dr. Ye, Anda di sini, Direktur Wang meminta Anda untuk pergi. Keesokan paginya, Danie datang ke klinik rawat jalan pada pukul 8.15 seperti biasa, siap untuk memulai pekerjaan hari ini, tetapi dia baru saja berjalan ke klinik rawat jalan, dan sebelum dia mencapai ruang konsultasi, perawat pemandu menghentikannya. Dia. Direktur Wang mencari saya. Apakah Anda mengatakan sesuatu? Ada sedikit keraguan di wajah Danie. Tidak, dia hanya mengatakan untuk memintamu menemuinya dulu ketika kamu sampai di rumah sakit. Perawat itu berkata dengan cepat. Oh, ya, terima kasih. Danie mengangguk, menoleh dan berjalan menuju departemen rawat inap, tapi dia penuh dengan keraguan di dalam hatinya, mengapa Direktur Wang mencarinya dengan terburu-buru? Logikanya, dia seharusnya mencarinya untuk hal yang tidak mendesak. Ada yang salah dengan pasien lain? Tapi kalau begitu, dia seharusnya meneleponnya langsung. Setelah memikirkannya sebentar, Danie tidak bisa memikirkan alasannya, jadi dia tidak memikirkannya sama sekali. Bagaimanapun, semuanya akan menjadi jelas ketika dia melihat Direktur Wang. Hanya penundaan ini, dan saya khawatir akan sulit untuk makan makanan panas di siang hari panas. Dr. Ye, kamu datang tepat waktu. Begitu Danie tiba di bagian rawat inap, dia melihat Wang Yanchao yang mengenakan jas putih dan hendak pergi berkeliling. Begitu dia melihat Danie, Wang Yanchao segera melambai ke Danie dan memberi isyarat agar dia datang. Direktur Wang, selamat pagi, siapa yang kamu cari? Danie berjalan ke Wang Yanchao, menyapa, dan menatap Wang Yanchao tanpa sadar. Tunggu aku di sini, Dr. Ye, ikuti aku. Wang Yanchao tidak menjawab Danie secara langsung, tetapi berbicara langsung dengan pekerja magang dan penghuni di belakangnya, meletakkan bahunya di pundaknya, dan berjalan menuju kantornya. Direktur Wang sangat baik kepada Dr. Ye. Ya, saya belum pernah melihat Direktur Wang memperlakukan orang dengan begitu baik. Hei, kalian, jangan iri. Jika kamu ahli pengobatan seperti Dr. Ye, Direktur Wang pasti memperlakukanmu dengan sangat baik. Itu benar. Melihat Wang Yanchao menyampirkan bahu Danie dan berjalan menuju kantor dengan intim, magang dan residen tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan tatapan iri di mata mereka, tetapi mereka semua tahu itu Wang Yanchao alasan mengapa dia begitu baik kepada Danie adalah karena keahlian medis Danie yang luar biasa, dan dia tidak bisa iri. Didorong ke arah kantor Wang Yanchao oleh Wang Yanchao, Danie tidak merasakan kebanggaan dan kebanggaan dihargai yang membuat iri para magang itu, tetapi merasa lebih bingung di hatinya. Obat apa yang dijual Direktur Wang di Labu, menilai dari ekspresinya, dia sepertinya tidak terburu-buru. Tetapi jika Wang Yanchao tidak mengatakan apa-apa, dia tidak dapat menahannya. Dr. Ye, Anda mengalami kesulitan keuangan, mengapa Anda tidak memberitahu saya? Sesampainya di kantor Direktur Wang Yanchao,
Wang Yanchao melepaskan bahu Danie, wajahnya menjadi gelap. Bukankah aku sudah memberitahumu ketika kamu bergabung dengan pekerjaan itu, jika kamu mengalami kesulitan, kamu harus memberitahuku apakah kamu mengatakannya? Apakah kamu tidak mengambil hati kata-kata saya? Atau apakah Anda pikir saya tidak kompeten dan tidak dapat membantu Anda memecahkan masalah? Kesulitan keuangan? Saya tidak punya. Direktur Wang, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Danie benar-benar tercengang, dia dalam masalah keuangan? Ini mulai dari mana? Dia telah berhasil mengambil kartu yang ditinggalkan lelaki tua itu untuknya. Adapun jumlah di kartu itu, meski mungkin tidak bisa masuk ke jajaran orang kaya teratas, tapi selama dia melakukannya jangan berlebihan konsumsi, itu benar-benar cukup untuk makan dan pakai seumur hidup, belum lagi seumur hidup, beberapa seumur hidup sudah cukup. Untuk sesaat, dia sendiri terkejut dengan sosok di atas, dia tidak menyangka bahwa orang tua telah menabung begitu banyak uang untuknya selama bertahun-tahun. Jika tidak ada cukup uang di kartu itu, bagaimana dia bisa membeli villa dan mobil begitu dia kembali ke Yanjing? Anda tahu, hanya untuk mendapatkan indikator legal untuk membeli rumah atau mobil, dia menghabiskan jutaan dolar untuk perantara tersebut. Sekarang Wang Yanchao benar-benar mengatakan bahwa dia sedang dalam kesulitan keuangan? Bagaimana ini membuatnya tidak bingung? Bagaimana tidak bingung? Lihat dirimu, kamu masih merahasiakannya dariku, bukan? Semua orang di departemen mengetahuinya, dan aku, Pak Tua, yang terakhir mengetahuinya. Wang Yanchao melihat ekspresi Danie, dan wajahnya menjadi semakin tidak puas. Danie pasti sengaja menyembunyikannya dan berpura-pura bingung. Tidak, Direktur Wang. Danie menjadi semakin bingung, dia ingin bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi Wang Yanchao memotongnya sebelum dia selesai berbicara. Dokter Ye, saya mengerti maksud Anda. Untuk anak muda, harga diri, kemandirian, dan kemandirian adalah hal yang baik, tetapi sebagai satu kesatuan, jika Anda mengalami kesulitan, jangan mendukung diri sendiri, Anda harus berbicara. Ke atas. Wang Yanchao menatap Danie dengan sungguh-sungguh, seolah-olah aku mengerti maksudmu, jika unit dapat membantumu menyelesaikannya, aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantumu menyelesaikannya, jika itu benar-benar tidak dapat diselesaikan, tidak ada cara lain. Tidak. Danie benar-benar terdiam, bagaimana dengan harga diri, kemandirian, dan peningkatan diri, mengapa Anda tidak bersikeras? Anda mengerti maksud saya tidak mengerti maksud Anda, apa artinya ini? Oke, Dokter Ye, ini adalah gaji Anda untuk bulan ini, dan ada sedikit kepentingan pribadi saya. Bahkan jika itu adalah bonus Anda untuk bulan ini, saya akan memberi Anda uang muka. Sebagai tambahan, mulai bulan depan, gaji Anda akan dibayarkan secara resmi di tingkat wakil direktur. Wang Yanchao menepuk pundak Danie secara langsung, dan menyerahkan amplop merah yang menggembung kepada Danie. Direktur Wang, Anda salah paham, saya. Kemana Danie pergi untuk mengambil amplop merah ini, dia dengan cemas meminta Wang Yanchao untuk mengklarifikasi situasinya. Dokter Ye, ini gajimu, dan bonusmu adalah apa yang pantas kamu terima. Kenapa, menurutmu aku membayarmu lebih sedikit? Lalu aku akan memberimu lebih banyak? Ekspresi Wang Yanchao menjadi gelap, dan dia langsung menyela kata-kata Danie. Direktur Wang, bukan itu maksudku, tidak, Direktur Wang, aku. Danie tercengang, tapi dia tidak menyangka Wang Yanchao berpikir begitu. Dia dengan cepat mengambil amplop merah Wang Yanchao, tapi setelah menerimanya, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Dia dengan cepat membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia belum mengatakan apa-apa selesai, disela oleh Wang Yanchao lagi. Oke, masalah ini sudah diputuskan. Jangan merasa malu karena aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Ini adalah perawatan yang pantas kamu dapatkan. Selama periode setelah kamu masuk rumah sakit kinerja, saya melihat semuanya di mata saya, dan saya juga melihat keterampilan medis Anda awalnya, dengan keterampilan medis Anda. Bahkan jika Anda membayar gaji sesuai dengan level saya, itu tidak berlebihan ya, tetapi tidak mungkin. Anda juga tahu bahwa rumah sakit memiliki peraturan rumah sakit. Saya dapat melamar Anda, yang mana adalah tingkat wakil direktur tapi jangan khawatir, dengan keterampilan medis Anda dapat bertahan 2 tahun lagi, kualifikasi yang cukup,
saya pasti akan melamar Anda untuk lulus tingkat wakil direktur segera, dan kemudian Anda dapat menyebutkan gajinya lagi. Wang Yanchao menepuk pundak Danie. Bab 114 benar-benar miskin. Direktur Wang. Danie melihat ekspresi perhatian tulus Wang Yanchao untuknya, dan mau tak mau menunjukkan sedikit rasa malu di matanya. Dia merasa bahwa dia benar-benar malu pada Wang Yanchao, dan Wang Yanchao sangat baik padanya. Dia dapat merasakan waktu, tetapi tujuannya masuk ke Departemen Kedokteran Pernafasan tidak begitu murni, tujuannya lebih untuk belajar dan meningkatkan diri, untuk memenuhi warisan dokter super asli lelaki tua itu. Keinginan dan rencana, tidak seberapa saya sangat menyukai jurusan ini. Oke, Dr. Ye, tidak perlu mengatakan apapun di antara kita. Saya adalah pemimpin Anda. Saya harus menjaga kehidupan bawahan saya agar mereka dapat bekerja dengan tenang. Sudah hampir waktunya. Pergi kembali setelah itu, jangan bekerja terlalu keras, meskipun kerja sangat penting, tetapi tubuh juga sangat penting, tubuh adalah modal revolusi. Setelah menepuk Danie dengan wajah tergerak, Wang Yanchao tersenyum, berbalik dan membuka pintu, dan keluar dari kantor lagi. Danie melihat amplop merah di tangannya, ragu sejenak, dan tetap menyimpannya. Karena Wang Yanchao mengatakan itu adalah gajinya, dan itu adalah keinginannya, jika dia tidak menerimanya, Wang Yanchao akan melihatnya ketika dia kembali, pasti marah lagi. Namun, saat dia menyimpan amplop merahnya, Danie diam-diam memutuskan bahwa tidak peduli berapa lama dia bisa tinggal di departemen ini, selama dia tinggal di sini selama 1 hari, dia harus bekerja keras untuk departemen ini, dan membantu Wang Yanchao membawa tingkat keseluruhan departemen ini, untuk membalas kebaikan Wang Yanchao. Penuh emosi dan tekad, dia mengikuti Wang Yanchao keluar dari kantor, dan menyaksikan Wang Yanchao memimpin pekerja magang dan penghuni untuk memulai putaran. Dia sangat peduli dengan emosi dan tekad sehingga Danie bahkan baru saja melupakan Wang Yanchao. Dia mengatakan bahwa dia dalam kesulitan keuangan, baru setelah dia meninggalkan departemen rawat inap dia tiba-tiba teringat masalah ini, dan dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Siapa yang membuat desas-desus bahwa dia dalam kesulitan keuangan? Akan buruk jika Wang Yanchao salah paham dengannya saat itu. Anda tahu, Wang Yanchao membayarnya di muka dan menaikkan gajinya karena dia mendengar bahwa dia dalam kesulitan keuangan. Danie merasa bahwa dia harus menjelaskan masalah ini dengan jelas kepada Wang Yanchao nanti, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, tetapi tidak peduli seberapa mendesaknya dia tidak boleh terburu-buru. Sudah waktunya untuk bekerja, dan dia harus melakukannya mengejar dia bergegas kembali bekerja, dan Wang Yanchao juga melakukan putaran lingkungan, jadi tidak mudah baginya untuk mengganggu orang lain. Dr. Ye, Anda kembali? Apakah Anda ingin membuka klinik sekarang? Penuh depresi dan keraguan, Danie baru saja kembali ke klinik rawat jalan ketika dia melihat perawat pembimbing Xiaolin menyambutnya dengan senyuman di wajahnya. Baiklah, mari kita mulai dokter. Danie mengangguk, dan hendak kembali ke ruang konsultasi untuk memulai pekerjaan hari ini, tetapi tepat ketika dia akan mengambil langkah, dia tiba-tiba teringat sesuatu, menoleh untuk melihat perawat pemandu. Perawat Lin, bisakah aku mengajukan pertanyaan? Saya tidak tahu pertanyaan apa yang ingin ditanyakan Dr. Ye. Ekspresi Xiaohi menegang, berpikir bahwa Danie akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pekerjaan untuk menilainya, jadi dia dengan cepat memusatkan seluruh energinya. Perawat Lin, pernahkah Anda mendengar dari seseorang bahwa saya mengalami kesulitan keuangan? Danie bertanya dengan serius. Hah? Xiaolin tidak pernah berpikir bahwa apa yang Danie tanyakan sebenarnya adalah ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sesaat, tetapi segera, dia buru-buru menggelengkan kepalanya dengan wajah panik. Tidak, Dr. Danie, kenapa Anda mengajukan pertanyaan seperti itu? Saya belum pernah mendengar ada yang mengatakan itu. Tidak ada keraguan bahwa pertanyaan semacam ini harus dibantah dengan tegas dan tegas. Jika Anda tidak menyangkalnya, maka pertanyaan selanjutnya harus didengar dari seseorang, bukankah ini mendekati kematian? Kalau begitu lihat aku, bukankah kamu terlihat seperti aku miskin dan kesulitan keuangan? Tidak masalah, apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu, katakan saja yang sebenarnya. Wajah Danie menjadi semakin bingung, bukankah Direktur Wang baru saja mengatakan bahwa seluruh departemen tahu dia dalam kesulitan keuangan? Apakah itu hanya legenda di departemen rawat inap?
Tapi sekali lagi, bagaimana mereka menghasilkan desas-desus ini? Setelah bingung untuk beberapa saat, mata Danie tiba-tiba berbinar, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaohi lagi, dengan ekspresi yang sangat tulus. Tidak. Tentu saja tidak, Dr. Ye, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Temperamen Dr. Ye pada pandangan pertama tidak buruk. Meskipun perawat Xiaolin relatif muda, jam kerjanya tidak terlalu lama, dan pengalaman serta pengalaman hidupnya tidak sekaya saudara perempuan saya, dia masih memiliki akal sehat dan kebijaksanaan dasar. Mendengar kata-kata Danie, dia menggunakannya tanpa ragu-ragu. Jin menggelengkan kepalanya. Hanya bercanda, orang miskin mana yang ingin orang lain mengatakan bahwa dia terlihat seperti orang miskin? Adapun apa yang tidak masalah, jujur saja. Jika dia benar-benar mempercayainya, dia akan gila. Karena bukannya terlihat miskin, akankah ada teleportasi dari kesulitan keuangan saya? Mendengar jawaban perawat Xiaolin, Danie menjadi lebih bingung, tetapi dia tidak mengganggunya terlalu lama. Segera, dia menggelengkan kepalanya, berbalik untuk berterima kasih kepada perawat Xiaolin, dan berbalik. Berjalan ke konsultasi room, karena saya tidak dapat menemukan jawabannya untuk saat ini, mari kita kesampingkan untuk saat ini, yang terpenting adalah bekerja keras terlebih dahulu. Ya Tuhan, untungnya Nona Ben cukup pintar, kalau tidak akan merepotkan. Tak disangka, dokter. Melihat sosok Danie berjalan menuju ruang konsultasi, perawat Xiaolin tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk dadanya dengan keras, dengan tatapan ketakutan di matanya. Saya selalu mendengar bahwa orang dengan kondisi dan latar belakang keluarga yang buruk memiliki harga diri yang sangat kuat dan sangat sensitif. Sepertinya masuk akal. Harga diri Dr. Ye benar-benar cukup kuat. Selain itu, saya mendengar bahwa semakin banyak orang kurang percaya diri dalam aspek tertentu, semakin mereka biasanya peduli dengan pendapat orang lain. Dr. Ye menunjukkan begitu banyak perhatian tentang pendapat mereka barusan. Rumor yang bagus, itu pasti benar. Setelah suasana hatinya berangsur-angsur tenang, bola mata perawat Xiaolin dengan cepat berubah lagi, dan api gosip di matanya mulai menyala lagi. Setelah menganalisis di dalam hatinya, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa. Berpikir itu masuk akal, perawat Xiaolin menjadi semakin bersemangat saat memikirkannya. Sambil mengatur agar pasien pertama datang ke ruang konsultasi Danie, dia mengambil ponselnya dan dengan cepat membagikannya dengan rekan-rekan di departemen. Penemuan hebat untuk yang pertama waktu. Tidak mungkin, Dr. Ye benar-benar mendengar rumor itu? Dan dia pergi untuk meminta konfirmasi dari Xiaolin? Itu tidak masuk akal. Orang-orang menyebarkannya dengan sangat gila akhir-akhir ini, dan dia tidak tuli. Apakah kamu tidak tahu? Hei, kondisi keuangan Dr. Ye benar-benar buruk. Saya pikir itu hanya rumor ya, sayang sekali, dia masih ingin berkembang bersamanya. Meskipun kondisi ekonomi keluarga tidak baik, kondisi keluarga lainnya sangat baik. Dia terlihat lembut, memiliki kepribadian yang baik, dan memiliki keterampilan medis yang baik. Dia memiliki masa depan yang cerah. Kamu masih membencinya, tapi dia bukan aku. Pasti menyukaimu. Potong, apa gunanya hal-hal itu? Jika ekonomi keluarga tidak baik, itu berarti mereka telah memotong jalan untuk membeli rumah di Anjing. Sebagus apapun keterampilan medisnya, dengan gaji departemen kami, kita tidak akan pernah bisa membeli rumah seumur hidup ini, bangunlah. Itu benar. Mendengar sharing Xiaolin, kelompok perawat di departemen langsung meledak. Sekelompok perawat banyak berdiskusi, dan berita itu dengan cepat menyebar ke staf lain di departemen. Belakangan, bahkan Wang Yanchao mendengar berita itu, dan fakta bahwa kondisi keuangan Danie yang tidak baik segera dikonfirmasi. Bab 115 Saya ingin menelepon seseorang. Danie tidak akan pernah membayangkan bahwa perilakunya ingin meminta verifikasi kepada perawat Xiaolin hanya karena kebingungan batinnya, dan perilakunya yang berusaha mencari penyebab rumor tersebut akan membuatnya lebih tabah. Jika dia mengetahuinya, dia akan sangat menyesal sehingga dia ingin menemukan sepotong tahu untuk menabraknya sampai mati. Setelah kembali ke ruang konsultasi, dia mengenakan jas putih dan memulai konsultasi bahkan tanpa sempat meminum ludahnya, karena dia pergi ke sisi Wang Yanchao, butuh banyak waktu, dan dia sudah sangat gugup. Waktu semakin ketat, dan tidak mungkin dia tidak terburu-buru, 60 pasien dalam satu pagi tidak begitu mudah dilihat.
Setelah memasuki kondisi kerja, Danie tidak tega mengkhawatirkan rumor sebelumnya. Seiring waktu berlalu, seiring berjalannya waktu, karena setiap gejala pasien didiagnosis secara akurat dan obat yang ditargetkan diresepkan, suasana hati Danie juga berangsur-angsur membaik, dan pikirannya menjadi semakin terfokus untuk menemui dokter. Batuk, batuk. Dan ketika satu demi satu pasien pergi dengan percaya diri di bawah penilaian dan perawatan yang tepat dari Danie, dan suasana hati Danie menjadi lebih baik dan lebih baik, disertai dengan suara batuk yang keras, seorang pria paruhbaya masuk sambil batuk, "Dokter Y, halo, saya pasien yang saya lihat kemarin, apakah Anda ingat?" Antara kalimat pendek dan tidak panjang, lelaki itu terbatuk 2 kali lagi. "Tuan Huang, tentu saja saya ingat Anda. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah Anda meminum obat kemarin tepat waktu?" Melihat pria ini, Danie dengan cepat berdiri, memberi isyarat sejenak, dan menyuruh pasien untuk duduk. Saat dia berbicara, sorot matanya menjadi serius. Secara alami, pasien ini tidak akan mengabaikannya. Ingat, pasien ini bukan yang paling bergejala atau kompleks yang dia temui di klinik rawat jalan, tetapi dia adalah salah satu yang paling sulit untuk menentukan penyebab dari pasien yang pernah dia temui. Kemarin sore, dia menghabiskan hampir setengah jam sendirian untuk pasien ini. Dia menggunakan semua jenis metode diagnostik konvensional dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang detail kehidupan. Saya bahkan menggunakan metode pengobatan tradisional Tiongkok untuk merasakan denyut nadi, tetapi pada akhirnya saya masih tidak tahu apa gejala pasien itu, jadi saya hanya bisa meresepkan obat batuk dan beberapa daftar periksa untuknya melalui beberapa pemeriksaan. Dilihat dari raut wajah pria paruhbaya itu dan suara batuknya, terlihat jelas bahwa obat yang diresepkannya kemarin tidak berpengaruh, dan batuknya tidak kunjung berhenti. "Dokter Y, saya meminum semua obat yang Anda resepkan tepat waktu, tetapi sepertinya tidak membantu, dan saya masih batuk sepanjang waktu." Pria paruhbaya itu berkata dengan wajah sedih, "Dokter Y, apa sebenarnya masalah saya?" "Tuan Huang, jangan khawatir, pasti ada solusinya. Omong-omong, apakah Anda sudah memeriksa semua yang saya minta Anda periksa?" Tanya Danie sambil menghibur pria paruhbaya itu. "Aku sudah memeriksanya, dan aku baru saja mendapatkan hasilnya." Saat pria paruhbaya itu berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan tas dokumen rumah sakit dan menyerahkannya kepada Danie. "Oke, Tuan Huang, tunggu sebentar." Danie mengambil tas file, mengeluarkan hasil pemeriksaan darinya, dan mulai membacanya dengan serius. Namun, setelah dia dengan hati-hati membaca hasil pemeriksaan pria paruhbaya itu, mau tidak mau dia menunjukkan sedikit kebingungan di matanya, menilai dari röntgen dada pria paruhbaya dan tes darah rutin, si paruhbaya pria tidak memiliki masalah, begitu pula elektrokardiogram. Lantas, apa yang membuatnya batuk sepanjang waktu? Menempatkan hasil pemeriksaan pasien, Danie mengerutkan keningnya. Gejala pasien sebenarnya tidak rumit. Dari kemarin hingga hari ini, dia batuk terus-menerus dan tidak ada gejala lain. Setelah pemeriksaan hari ini, masalah jantung pada dasarnya dapat dikesampingkan. Danie mencoba yang terbaik untuk mengingat gejala pria paruhbaya dan apa yang dia katakan kemarin, mencoba mencari tahu penyebab penyakitnya. Hanya dengan menemukan penyebabnya dia dapat benar-benar menyembuhkan pasien dari akarnya. Melihat Danie yang sedang berpikir keras, ekspresi pasien juga menjadi tegang. Di bawah ketegangan, frekuensi batuk pun menjadi berkurang. "Baiklah, Tuan Huang, saya belum menemukan penyebab Anda untuk saat ini. Saya akan memberi Anda obat batuk. Kali ini pasti akan membantu Anda menghentikan batuk Anda. Namun, obat batuk ini mungkin hanya bersifat sementara. Ya, penyebab penyakit Anda tidak dapat diberantas, Anda pergi untuk pemeriksaan lagi, dan saya akan membuat konfirmasi akhir." Setelah berpikir lama, masih tidak bisa mengerti, Danie akhirnya mengangkat kepalanya, mengertakkan gigi dan berkata, "Oke." Pria paruhbaya itu berkata dengan cepat. Danie tidak ragu lagi, dan mulai menulis di rekam medis pria paruhbaya itu. Kali ini, dia meresepkan pria paruhbaya itu penekan batuk yang langsung bekerja pada sistem saraf pusat. Di pusat saraf, itu bisa memainkan peran yang sangat baik dalam antitusif, tetapi dalam keadaan normal, Danie tidak akan pernah meresepkan obat semacam ini,
karena obat semacam ini akan memiliki beberapa efek samping dan memiliki efek tertentu potensi kecanduan dan efek samping penarikan. Tapi dia melihat pria paruh baya itu terlalu sering batuk dan bekerja terlalu keras, jadi dia hanya bisa menghentikannya sedikit dulu, tapi meski begitu, dia masih sangat berhati-hati dalam dosisnya. Setelah meresepkan obat, Danie memberi lelaki paruh baya itu daftar periksa CT lainnya. Biasanya, jika tidak perlu, Danie tidak akan meresepkan pemeriksaan ini sembarangan untuk pasien, karena dia tahu itu akan meningkatkan rasa sakit. Beban keuangan pasien, terutama pemeriksaan yang lebih mahal seperti CT, yang tidak perlu, dan dia tidak akan meresepkannya jika dia lebih yakin. Dari pakaian dan percakapan pria paruh baya itu, dia juga dapat melihat bahwa pasien ini bukanlah orang yang sangat kaya, jadi kemarin dia tidak meresepkan pemeriksaan ini untuknya, tetapi meresepkan beberapa yang lebih murah. Periksa. Tapi hari ini, benar-benar tidak mungkin. Tanpa CT, dia benar-benar tidak bisa menilai dan mengetahui penyebab penyakitnya yang sebenarnya. Melihat pria parubaya itu pergi, Danie merenung lagi sejenak. Dia tidak berhenti berpikir sampai pasien berikutnya datang, dan mengabdikan dirinya pada kondisi pasien baru itu lagi. Sementara Danie melihat pasien satu persatu di klinik rawat jalan Departemen Pengobatan Pernafasan. Mengenakan jas putih dengan garis bawah datar, tetapi masih tidak mempengaruhi pesonanya. Dia masih terlihat sangat cantik dan tinggi. Kemanapun dia pergi, Ruobing menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya dan berjalan menjauh dari lift gedung rawat jalan setelah keluar. Setelah melirik ke arah dengan mata dingin, dia langsung berjalan ke kantor Zheng Tiancheng, dekan rumah sakit ketiga di pinggiran kota utara, yang terletak di lantai atas gedung rawat jalan. Direktur Ruobing? Kenapa kamu di sini? Begitu Ruobing berjalan ke pintu kantor Zheng Tiancheng, dia bertemu dengan seorang pemuda berkacamata dan terlihat sopan. Ketika pemuda itu melihat Ruobing, dia tertegun sejenak, lalu berbalik. Dia menyapa dia dengan kejutan dan antusiasme di wajahnya. Saya sedang mencari Dekan Zheng. Nada suara Ruobing dingin dan tanpa emosi, dan kata-katanya sangat sederhana dan langsung. Oh, jadi begitu. Direktur Ruobing, harap tunggu sebentar. Saya akan segera melaporkannya kepada Anda. Pemuda itu juga terbiasa dengan nada suara Ruobing, dan dia tidak berpikir dia tidak patuh. Gelar Dewi Bingshan bukan untuk apa-apa. Jika suatu hari Ruobing tiba-tiba menjadi kurang dingin, dia akan melakukannya. Itu sebabnya dia merasa aneh, dia tersenyum tipis, lalu bergegas kembali ke kantor Zheng Tiancheng. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan menoleh lagi. Ngomong-ngomong, Direktur Ruobing, saya ingin tahu apakah Anda mencari Din Zheng. Katakan padanya, aku akan menemukannya. Ruobing sedikit mengernyit, dan berkata dengan tenang. Oh, iya. Pria muda itu tersenyum dan tidak memaksakannya lagi. Reaksi Ruobing juga sesuai harapannya. Dia hanya meminta untuk memenuhi tugasnya sebagai asisten. Selain itu, jika Din Zheng bertanya itu saja, tentu saja, oleh ngomong-ngomong, alangkah baiknya memiliki beberapa kata lagi dengan Ruobing. Berbalik, pemuda itu mulai mengetuk pintu. Direktur Ruobing, Presiden Zheng sedang menunggu Anda di dalam, tolong. Setelah pemberitahuan singkat, pemuda itu menerima tanggapan langsung dari Din Zheng, berbalik dan membungkuk, membuka pintu untuk Ruobing, dan memberikan instrumen dan tindakan hadiah yang sangat sopan. Tapi sayang sekali Ruobing sepertinya tidak memperhatikan etiketnya sama sekali, jadi dia langsung masuk, dan bahkan mengabaikannya. Oh, Direktur Ruobing, ini pengunjung langka. Sosok Ruobing, baru saja melangkah ke kantor dekan yang didekorasi dengan sangat mewah, seorang pria parubaya bertubuh sedang berdiri dari kursi kulit, membungkukkan tubuhnya, dan berbicara dengan antusias. Dia menyapa Ruobing. Pria parubaya ini adalah Zheng Tiancheng, Direktur Rumah Sakit Rakyat ketiga di pinggiran utara Yanjing. Zheng Tian tidak terlihat sangat tampan ketika dia dewasa, tetapi wajahnya terlihat bulat, dan dia dilahirkan dengan sepasang mata phoenix merah. Ketika dia tersenyum, dia merasa sangat baik dan ramah, dan ada semacam perasaan yang membuat orang merasa seperti berada di pelukannya, perasaan angin musim semi. Berjalan di depan Ruobing, Zheng Tiancheng tanpa sadar ingin mengulurkan tangannya, tetapi ketika dia mencapai setengah jalan, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan segera dan dengan cerdik mengubah gerakan itu menjadi isyarat tolong, Direktur Ruobing, silakan duduk, silahkan duduk.
Tidak perlu, kata Ruobing dengan tenang. Saya tidak tahu apakah Direktur Ruobing ada di sini hari ini? Zheng Tiancheng tercekik sejenak, ekspresinya sedikit membeku, tetapi segera, ekspresinya menjadi bulat lagi. Dengan senyum di wajahnya, dia bertanya langsung kepada Ruobing. Dua hal. Ruobing berkata dengan acuh tak acuh. 1. Hadiahnya adalah donasi penuh, dan rekening bantuan darurat disiapkan sebagai dana bantuan darurat untuk pasien yang membutuhkan pada saat-saat kritis. Itu tidak masalah. Direktur Ruobing benar-benar baik dan perhatian. Tidak hanya keterampilan medisnya yang luar biasa dan tangannya diremajakan, tetapi juga kebaikan dan kesetiaan dalam melayani pasien ini layak untuk semua staf di rumah sakit kami. Belajar. Ekspresi Zheng Tiancheng sedikit ragu, tetapi melihat ekspresi Ruobing, dia mengangguk dengan cepat dan memuji dengan ekspresi kagum. Ya, Direktur Ruobing benar-benar panutan bagi kita untuk belajar. Pria muda di sebelahnya juga memiliki ekspresi pujian yang otentik. Kedua, saya ingin mentransfer seseorang. Ruobing mengabaikan pujian dari Zheng Tiancheng dan pemuda itu, dan berbicara langsung.